Pada kesempatan awal saya ditugaskan untuk mensosialisasikan, mengenalkan ya, lembaga-lembaga pendidikan, yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani, Lombok Timur, yang saat ini kita semua hadir di tengah-tengahnya. Kita bersama-sama hadir di majelis yang penuh berkah, majelis dakwah Hamzan Wadi II, Ma'had Darul Quran wal Hadis ya, yang berdiri tegak kokoh di tengah-tengahnya Masjid Darul Quran wal Hadis, yang insya Allah anak-anak kami aliyah nanti akan memenuhinya, akan mendaftar pada saatnya nanti setelah ujian akhir, dan akan bersama-sama di dalam taman sorga Nahdlatul Wathon yang terbesar, yaitu Ma'had Darul Quran wal Hadis. Mudah-mudahan. Siap anak-anakku aliyah? Siap anak-anak kami aliyah SMA masuk Ma'had nanti? Yang mana aliyah? Coba angkat tangan. Tuh yang di belakang. Tidak siap rupanya yang di belakang tuh. Ini yang laki. Insya Allah. Sebelum tiang lanjut, mari saya bacakan wasiat guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Yang pertama, wahai anakku, tuntutlah ilmu setiap hari, setiap waktu. Masya Allah, kita diperintah, dituntut oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh untuk terus menerus menuntut ilmu. Jangan sampai aliyah, jangan sampai sanawiyah doang ya, jangan putus. Minal mahdi ilal lahdi. Nah, tuntutlah ilmu, wahai anakku, tuntutlah ilmu setiap hari, setiap waktu. Janganlah mundur karena dianu ya, karena tambah air tambah sagu. Nah, ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari agar selamat. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Semua kita hafal. Mari kita renungkan pesan guru besar kita, wasiat guru besar kita, perintah guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ya, kita dituntut, kita disuruh belajar setiap hari, setiap saat. Jangan malas. Ya, jangan malas, jangan bolos. Nah, oleh karena itu, anak-anak kami sekalian, hari ini anak kami dan para asatisnya hadir di majelis yang penuh berkah, di bulan yang penuh berkah. Bulan apa sekarang? Bulan Sya'ban. Ya, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini menurut namanya tasasa'ab minhu al khair kasir. Di dalamnya, darinya terpancar banyak kebaikan yang alhamdulillah kita dijadwalkan untuk Lombok Tengah hari ini untuk menerima doa ijazah, doa ujian. Ya alhamdulillah, kemarin Lombok Timur cukup ramai, jumlahnya 8.900. Itu pun ada yang belum hadir, mungkin 1-2. Ya mudah-mudahan Lombok Tengah tidak kalah, ya, tidak kalah jumlahnya. Ya, kalaupun Lombok Timur 8.900, insya Allah Lombok Tengah ini 6.000 sekian. Mudah-mudahan, karena masih dalam perjalanan. Ya. Nah, jadi bulan Sya'ban juga termasuk kita dituntut untuk memperbanyak doa.
kita secara umum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berdoa. Kenapa? Karena doa itu adalah pintu segala kebaikan. Miftahu kulli khair. Pintu segala kebaikan itu adalah doa. Pintu segala kelulusan adalah doa. Pintu segala keselamatan adalah doa. Disebut di doa min a'zami abwabil faraji. Apa itu faraji? Kesenangan. Ad-doa min a'zami abwabil faraji wa huwa miftahul hajah. Doa itu adalah kunci segala hajat. Hajatnya mau lulus, hari ini dikasih ijazah doa ujian. Alhamdulillah. Maka orang yang senang berdoa, orang yang diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala senang berdoa, itulah orang yang selalu mendapatkan rahmat Allah. Minal marhumin, bukan minal mahrumin. Ada perbedaan mahrum dengan marhum. Ya. Marhum itu orang yang dirahmati. Mahrum itu orang yang dirugikan, orang yang tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini semua minal marhumin, orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Man futiha lahu minkum babud du'a futihat lahu abwabur rahmah. Barang siapa orang yang dibukakan untuknya girang berdoa, maka selalu dibukakan dia pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senang berdoa, ya, senang berzikir, bersalawat, senang membaca Quran, itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia selalu dijaga dan dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal mahfuzin, ya, orang-orang yang mahfuzin, orang-orang yang dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, mari di dalam menerima ijazah doa ini nanti, mari betul-betul tenang, ya, tenang, jangan main-main, ya, jangan main-main, jangan biasakan diri kita main-main, apalagi di saat-saat orang sedang baca Al-Quran, ya, tidak usah kita main-main, kita khusyuk, kita dengar agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya singkat, saya baca wasiat lagi, ya, saya baca wasiat lagi, wasiat guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh, tuntutlah ilmu sepuas-puas dari yang rendah sampai fakultas. Jangan sekali lengah dan malas menjemur sementara hari panas. Nah, tuntutlah ilmu sepuas-puas. Apakah sampai aliyah saja sudah puas? Apakah sampai SMA sudah puas? Apakah sampai ma'had sudah puas? Belum. Apakah sampai doktor sudah puas? Mungkin sudah profesor sudah puas. Tapi masih, walaupun dia profesor, masih ingin menambah ilmu. Apalagi anak-anakku sekalian yang masih kecil, ya, masih kecil, jangan puas. Tetap mohon kepada Allah, Rabbi zidni ilman. Ya muyassir yassir, ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil alaina. Tuntutlah ilmu sebanyak mungkin sampai mendapat gelar muflihin. Gelar dunia perlu dijalin dengan ajaran Rabbul Alamin. Itu wasiat guru besar kita. Saking sayangnya beliau kepada kita sebagai murid, beliau berpesan, ya, dan dibukukan wasiat beliau yang perlu kita baca semua oleh anak-anakku sekalian. Untuk itu, untuk mengisi pesan beliau, alhamdulillah, mari kita sambut kerohan Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kita berdiri, ya, semua tenang. Ihtiram. Berdiri. Rabbana ya zal jalali wal minan unsuran liwa nahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil asyaya wal buka. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsuran liwa nahdat
الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن انشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنن وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكاء. حي السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, silakan duduk kembali. Ya, tenang lagi, tenang. Ya, anak-anak kita yang masih belum duduk, bapak-bapak para sati sila. Kadang-kadang mereka bisa hadir, ya. Kadang-kadang mereka bisa hadir, belum bawa ke majelis dakwah Hamzan Wadi 2. Sila, ini di masjid. Kalau tidak ada tempat di majelis, belum aja anak-anak kita duduk bersimpuh sambil iktikaf. Selanjutnya, yang mulai sosialisasi, mengenalkan lembaga-lembaga pendidikan Nahdlatul Wathon yang ada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon Anjani Lombok Timur, yang mulai dari atas, ya. Saya mulai dari atas. Ini anak-anak kita yang besar-besar ini, ya, yang sudah usianya 18-20 tahun. Ada sudah usia 20 tahun? 18 tahun. Alhamdulillah. Nanti kalau masuk ma'had, ya, banat banin masih usianya belum tua, ya, belum tua. Masuk kuliah YIH STEMIKA di Anjani masih usia muda, ya. Alhamdulillah, di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Ummuna Al-Mujahidah di tanah yang luasnya 23 lebih hektarnya, ya, terdapat beberapa lembaga pendidikan. Pertama, perguruan tinggi ada 3. Pertama, Ma'had Darul Quran wal Hadis. Ma'had Darul Quran wal Hadis dipimpin oleh Maulana Syekh Hamzan Wadi 2. Kenal beliau? Alhamdulillah, beliau baru rawuh di tengah-tengah kita. Oke. Beliau adalah Hamidul Ma'had Darul Quran wal Hadis. Alhamdulillah, Ma'had ini berkat doa waliullah, doa guru besar kita, doa guru beliau Maulana Syekh Sayyid Amin Al-Qutbi. Di dalam takris beliau diantaranya di situ, pisahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrahut tullabu bi zillihi. Pisahatil ilmi, di medan perjuangan, di medan pendidikan, sahah itu di lapangan pendidikan, di madrasah-madrasah semuanya, beliau punya satu ma'had. Maulana Syekh, kata guru beliau, Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid mempunyai satu ma'had, namanya Ma'had Darul Quran wal Hadis Nahdlatul Wathon. Pisahatil ilmi lahu ma'hadun la yabrah. Apa la yabrah? Tidak putus-putusnya. La yabrahut tullab, tidak putus-putusnya para penuntut ilmu, tulab talibat, fi zillihi, di dalam naungan Ma'had Darul Quran wal Hadis. Kecuali yang mau putus. Ada yang mau putus dengan Ma'had? Kasihan. Yang mau putus dengan Ma'had kasihan. Yang melupa Ma'had juga kasihan.
Kenapa? Sebab dia memutuskan dirinya dari ayahnya. Siapa ayahnya? Guru besar kita Al-Maqfullah Bapak Maulana Syekh. Karena beliau mengatakan putra beliau yang ketiga adalah Ma'had Darul Quran wal Hadis. Mau masuk Ma'had anak-anakku? Insyaallah. Semua yang aliyah, yang SMA mudah-mudahan banyak. Ya, mudah-mudahan banyak nanti niatkan dirinya dari sekarang. Niatkan dirinya dari sekarang, mudah-mudahan saya bisa mengaji di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Nanti akan kita zikrul hauliyah, pada zikrul hauliyah itu insyaallah diserahkan mayung sebungkul. Itu istilah, apa istilah mayung sebungkul? Ompol-ompol diserahkan nanti. Dan kita harap mayungnya jangan lepas. Ya. Kita harap mayungnya jangan liar. Ini mayungnya banyak yang liar ini. Maunya diikat kembali. Ya. Ingat sumpah baiat. Sumpah baiat itu pengikat agar kita diakui oleh guru besar kita Al-Maqfullah Bapak Maulana Syekh, terutama nanti pada hari kiamat, agar beliau mau mensafaat kita. Kalau lepas dari sumpah baiat nanti beliau tidak akan merungu kita nanti hari kiamat, tidak menengok kita nanti hari kiamat kalau sudah melanggar sumpah, melanggar baiat. Melanggar sumpah dan baiat. Apa itu lagunya? Nah, merusak budi dan akhlak. Itu bahaya, sangat bahaya dunia akhirat. Nah, mudah-mudahan kita doakan yang aliyah, mudah-mudahan bapak-bapak rasatis, pimpinan pondok pesantren, mari dikirim lebih banyak nanti untuk Ma'had Darul Quran wal Hadis. Sekaligus nanti ada perguruan tinggi kita, ya, Institut Agama Islam Hamzan Wadi Lombok Timur, Nahdlatul Watan Lombok Timur, juga dipimpin oleh rektor kita Maulana Syekh Dr. Tengku Kiai Haji Muhammad Zainuddin As-Sani. Ya. Jadi pagi Ma'had, nanti kuliahnya sore. Pagi terus-terusan mengaji dengan kitab gundul, insya Allah sore akan diberikan berbagai macam disiplin ilmu di Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Lombok Timur, juga di STMIK Syekh Zainuddin. Kalau mau jurusan komputer, jurusan informasi itu ya, nanti masuk di STMIK Syekh Zainuddin yang dipimpin oleh Al-Mukarram dan guru pengurus wilayah Nahdlatul Watan. Ini 3 perguruan tinggi kita yang ada di pondok pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan. Mari kita hidup suburkan, kita makmurkan, terutama anak-anakku diajak mengaji, memperbaiki akhlak, ya, diajak terus-menerus berdoa di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Pengajian pagi, pengajian malam, pengajian sore, masya Allah. Insya Allah orang tuanya akan gembira, orang tuanya akan beruntung, orang tuanya akan hebat di Juli nanti pada hari kiamat, berkat anaknya belajar agama, berkat anaknya belajar di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Itu 3 perguruan tinggi. Mari mudah-mudahan semua yang tamat aliyah SLTA ini banyak masuk di Ma'had dan perguruan tinggi kita yang ada di pondok pesantren Syekh Zainuddin dengan banyak jurusannya, ya, tarbiyah dengan banyak jurusannya juga, kemudian dakwah syariah dan di STMIK. Nah, nanti dipilih. Selanjutnya yang persingkat, ya, anak-anak kami yang sanawiyah SMP sudah disiapkan di pondok pesantren Syekh Zainuddin. Bahasa ummi setiap ijazah doa dulu. Mengingatkan para pimpinan pondok pesantren, para kepala madrasah, ya, masukkan, sekolahkan muridnya, anaknya di madrasah Nahdlatul Watan. Jangan lupa anjani, kata beliau. Apa maksud beliau jangan lupa anjani? Ya, harus ada dikirim. Apakah 20%, 30%, 50%? Ya, harus ada dikirim masuk di muallimin aliyah, di muallimat aliyah, muallimin sanawiyah, muallimat sanawiyah, di SMK, SMA, SMP, kemudian SMP aja sanawiyah nih, di SMA, SMK, kemudian di MAPK Syekh Zainuddin. Insyaallah di situ bahasa Inggris, bahasa Arabnya luar biasa, tahfizul Qur'annya juga mantap, ya. Kemudian yang satu ini yang favorit adalah MAK Hamzan Wadi 2. MAK Hamzan Wadi 2 sekarang sedang menerima santri baru. Sudah mulai dari tanggal 25 kemarin sampai tanggal 14. Sudah belasan yang masuk. Silakan anak-anak kami yang tamat sanawiyah atau belum ujian ini, silakan. Ya, silakan segera mendaftar sebab terbatas.
terbatas diterima yang 2 kelas banat, 2 kelas banin, mungkin lebih dari itu juga kalau dibolehkan nanti, ya. Kalau dibolehkan. Di situ luar biasa. Pelajarannya luar biasa. Mirip dengan Ma'had Darul Quran wal Hadis, bahkan lebih dari itu. Ya. Yang dididik oleh para masyayikh, para asatis yang sudah di bidangnya masing-masing. Di MAK Hamzan Wadidu 2. Saya lupa satu tadi tingkat aliyah SMA Plus. Ya, SMA Plus sudah izin operasionalnya sudah keluar. Ya, silakan yang mau belajar di SMA Plus Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, silakan segera mendaftar. Kemudian yang MI, yang tamat MI disiapkan tingkat sanawiyah, sekolah dan madrasah. Madrasah Muallimin Sanawiyah, Madrasah Muallimat Sanawiyah, semuanya itu diasramakan, ya, diasramakan. Muallimat Sanawiyah asramanya semua santrinya diasramakan. Begitu juga Sanawiyah, Muallimin Sanawiyah diasramakan. Semua lembaga yang ada di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin kecuali beberapa yang belum asrama, ya, semuanya punya asrama. Kegiatannya siang malam luar biasa. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa-bahasa yang belum kita ketahui akan diadakan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin. Begitu juga yang tamat MI, masuk di Sanawiyah, masuk di SMP. Alhamdulillah SMP sudah luar biasa, bangunannya juga luar biasa SMP, ya. Sudah dia dapat bangunan dari pemerintah kemarin, mendapat 1,5 miliar bangunannya baru. Silakan rame-rame masuk di SMP, rame-rame masuk di semua lembaga kita di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur. Kemudian yang belum masuk sekolah, ya ada TK, ada MI, ini disiapkan di Pondok Pesantren Syekh Zainuddin Nahdlatul Watan Anjani Lombok Timur. Karena itu yang penting, anakku sekalian, mari rajin. Ijahad wala taksal wala taqwafila panada matul uqba liman yatakasalu. Nah, menyesal nanti kalau tidak rajin, ya, menyesal. Tadi ku rajin yang lain. Ya, tapi orang yang sungguh-sungguh itu akan mendapat kesuksesan. Oleh karena itu wasiat guru besar kita Al-Maqfurullah Maulana Syekh mengatakan, kalau belajar jangan sambilan. Kalau belajar jangan sambilan. Bermain api tidak karuan. Akhirnya celaka, membakar ribuan. Ibarat bulan 9. Nah, jangan kita sambil-sambilan belajar, sambil-sambil HP, sambil-sambil TikTok, sambil-sambil Facebook. Nah, mari betul-betul kita hadapi kitab, kita hadapi pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan mendapat ilmu yang berkah, mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebab kalau kita tidak mendapat ilmu berkah, ilmu yang bermanfaat, rugi. Tidak ada artinya. Hidup kita juga tidak ada artinya nanti kalau rugi. Ya, terutama kita mudah-mudahan selamat ngiring guru besar kita, ngiring Al-Maqfurullah Maulana Syekh di alam akhirat nanti. Kita masuk di doa beliau, mudah-mudahan masuk surga bighairi hisab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Insyaallah kita akan nisfu Sya'ban pada tinggal beberapa hari, ya. Kita akan nisfu Sya'ban tinggal beberapa hari. Kita nisfu Sya'ban tanggal 3 Februari. Insyaallah nisfu Sya'ban hari. Doa itu kita baca. Dan insya Allah kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, masuk dalam bulan suci Ramadan.